Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari, NIM 268 dari kelas 6 BGSD A2. Di sini saya akan menyampaikan isi dari artikel saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada tema 2, subtema 3 melalui model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL kelas 4 SDN 1 Kerso. Yang pertama yaitu pendahuluan dari artikel ini, pembelajaran tematik dalam mata pelajaran tematik tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif berdasarkan hasil observasi di kelas 4 dan wawancara guru kelas 4 di SDN 1 Kerso. Kemampuan belajar dalam pembelajaran tematik peserta didik yang kurang aktif karena kurangnya metode atau strategi media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik merasa bosan dan menimbulkan penurunan hasil belajar. Cara penyampaian materi kurang menarik bagi peserta didik, sehingga kondisi yang terjadi dalam proses belajar mengajar kurang kondusif. Perhatian guru terhadap peserta didik kurang, sehingga peserta didik merasa tidak diperhatikan. Guru hanya berpedoman pada buku tematik yang ada dan tidak menggunakan sumber-sumber yang lain. Sekolah ini hanya memiliki satu buah LCD proyektor, sehingga penggunaannya harus bergantian dengan kelas yang lain. Selain itu, belum tersedianya media pembelajaran yang berbasis komputer, serta keterbatasan kemampuan guru dalam mengoperasionalkan komputer, membuat pembelajaran dilaksanakan secara konvensional tanpa media pembelajaran, serta penyampaian materi kurang dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan model pembelajaran CTL yang diterapkan oleh guru supaya hasil belajar siswa meningkat. Menurut Elaine B. Johnson, CTL adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa guru mampu menyerap pembelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Pembelajaran kontekstual merupakan proses belajar yang menghubungkan alam pemikiran atau pengetahuan dan pengalaman dengan keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan. Jika peserta didik mampu menghubungkan kedua hal tersebut, pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki dari hasil belajar akan lebih bermakna dan dapat dirasakan manfaatnya. Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran kontekstual pada prinsipnya sebuah pembelajaran yang berorientasi pada penekanan makna pengetahuan dan pengalaman melalui hubungan pemanfaatan dalam kehidupan yang nyata. Berdasarkan masalah tersebut, maka penentuan judul pada laporan PTK penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan hasil belajar peserta didik pada tema 2 subtema 3 melalui model pembelajaran CTL kelas 4 di SDN 1 Kerso. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan metode penelitian tindakan kelas, yaitu suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama untuk peneliti dan decision maker tentang variabel yang dimanipulasikan dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan catatan pendidik, catatan peserta didik, rekaman proses pembelajaran, observasi, angket, dan berbagai dokumen yang terkait dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari artikel ini. Yang pertama, deskripsi pratindakan. Yang kedua, deskripsi tindakan siklus 1. Yang ketiga, deskripsi tindakan siklus 2. Pembahasan yang pertama yaitu deskripsi pratindakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pembelajaran tema 2, subtema 3 pada siswa kelas 4 SDN 1 Kerso. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik sebelum diberikannya tindakan dengan menggunakan media pada pembelajaran energi alternatif dari kentang. Peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 siswa yang merupakan peserta didik kelas 4. Pelaksanaan observasi pada tanggal 20 Juli 2021 dengan mengumpulkan 6 siswa kelas
4 SDN 1 Kerso di rumah peneliti. Pembahasan yang kedua yaitu deskripsi tindakan siklus 1. Ada perencanaan tindakan siklus 1. Tindakan siklus 1 dalam penelitian ini terdiri dari satu pertemuan. Dalam satu kali pertemuan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Berikut beberapa rincian persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian. Mendiskusikan media energi alternatif dari kentang dengan guru kelas. Yang pertama, menyusun instrumen pengambilan data berupa panduan observasi dan soal tes tema 2 subtema 3 pembelajaran ketiga. Yang kedua, menyusun instrumen observasi dan instrumen tes. Yang ketiga, konsultasi instrumen penelitian dengan pembimbing dan guru kelas. Yang keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kelima, konsultasi RPP dengan pembimbing dan guru kelas. Yang keenam, membagi tugas dengan guru kolaborasi terkait pelaksanaan tindakan. Yang ketujuh, membuat media energi alternatif dari kentang. Yang kedelapan, mengurus surat izin penelitian. Selanjutnya ada pelaksanaan tindakan siklus 1. Pertemuan pertama pada siklus 1 dilakukan pada hari Rabu 20 Juli 2021 dengan materi energi alternatif dengan media energi alternatif dari kentang. Pelaksanaan penelitian ini memiliki alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam setiap pertemuan. Pada tahap ini, peserta didik dikenalkan dengan manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif. Peserta didik diajarkan cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang, yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Selanjutnya ada observasi tindakan siklus 1. Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan dengan mengumpulkan peserta didik kelas 4 SDN 1 Kerso di rumah peneliti. Proses pengamatan dilakukan dengan mengamati partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media energi alternatif dari kentang. Selanjutnya ada hasil soal evaluasi tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 siklus 1. Dari data hasil evaluasi tersebut, bagi siswa kelas 4 SDN 1 Kerso, hasilnya yaitu belum tuntas. Data pada tabel ini dapat dilihat bahwa peserta didik belum mampu mencapai nilai KKM yaitu 75. Yang selanjutnya, refleksi tindakan siklus 1. Refleksi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil pengamatan dan evaluasi pada siklus 1 diketahui bahwa yang pertama, kurangnya perhatian guru pada saat pembelajaran mengakibatkan kurang aktifnya peserta didik. Yang kedua, guru kurang berkolaborasi dengan peserta didik. Yang ketiga, karena situasi luar rumah yang sering ramai sehingga konsentrasi anak sering terganggu dan sering melihat ke arah jendela. Yang keempat, guru kurang kreatif dalam mengajar. Yang ketiga, yaitu pembahasan tentang deskripsi tindakan siklus 2. Yaitu ada perencanaan tindakan siklus 2. Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti membuat rencana tindakan penelitian, yaitu diantaranya yang pertama mendiskusikan media papan nilai desimal. Yang kedua, menyusun instrumen pengambilan data berupa panduan observasi dan soal tes evaluasi tema 2 subtema 3 pembelajaran keempat. Yang ketiga, menyusun instrumen observasi dan instrumen tes. Yang keempat, membuat RPP. Yang kelima, membuat media papan nilai tempat desimal. Yang keenam, mengurus surat izin penelitian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan siklus 1. Pelaksanaan penelitian ini memiliki alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam setiap pertemuan. Pada tahap ini, peserta didik dikenalkan dengan bentuk pecahan desimal. Peserta didik diajarkan mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal atau sebaliknya dengan melakukan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Selanjutnya, observasi tindakan siklus 2. Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan dengan mengumpulkan peserta didik kelas 4 SDN 1 Kerso ke rumah peneliti. Dilakukan dengan mengamati partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media papan nilai tempat desimal. Selanjutnya yaitu hasil soal evaluasi tema 2 subtema 3 pembelajaran keempat dari siklus 2. Data hasil evaluasi tersebut, siswa kelas 4 SDN 1 Kerso dari hasil penelitian siklus 2 yang telah diberikan kepada peserta didik, nilai pada penelitian siklus 2 yang diperoleh adalah
80 dengan kategori baik dan telah memenuhi kriteria nilai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah sebesar 75. Berdasarkan tabel hasil belajar tersebut, peserta didik di siklus 2 dalam mengerjakan soal evaluasi tema 2 subtema 3 pembelajaran 4 menggunakan media papan nilai tempat desimal pada kelas 4 SDN 1 Kerso mencapai kriteria tuntas. Data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa peserta didik sudah mampu mencapai nilai KKM yaitu 75 dengan rata-rata nilai mencapai 85. Selanjutnya yaitu refleksi tindakan siklus 2. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil pengamatan dan evaluasi pada siklus 2 diketahui bahwa berdasarkan hasil tes siklus 2 telah diketahui bahwa peserta didik telah mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu KKM sebesar 75. Pada saat proses tes siklus 2, peserta didik lebih nampak siap dan percaya diri. Selanjutnya, terakhir yaitu kesimpulan. Peserta didik diberikannya tindakan dengan menggunakan media alat peraga berupa rangkaian kabel dengan lampu untuk menguji energi alternatif yang ada dalam kentang selama siklus 1. Kemampuan memahami materi peserta didik mengalami sedikit kesulitan. Kesulitan peserta didik dapat dilihat dari nilai pasca tindakan siklus 1 yaitu hasil rata-rata nilai yang diperoleh peserta didik sebesar 70 dengan kategori belum tuntas. Pada siklus 2, tindakan yang diberikan menitik beratkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 4 SDN 1 Kerso. Peneliti melakukan perbaikan, peserta didik mengalami peningkatan yaitu dengan hasil rata-rata nilai meningkat menjadi 75 dengan kriteria tuntas, sehingga keseluruhan peningkatan minat belajar peserta didik dari sebelum diberikannya tindakan pada siklus 1 hingga setelah diberikannya tindakan pada siklus 2 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya mendapat nilai rata-rata 70 mampu mencapai peningkatan hingga 85. Partisipasi peserta didik setelah diberikannya tindakan dengan menggunakan media dalam mengikuti pembelajaran pada siklus 1 cukup baik. Peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media dengan peneliti pada siklus 2 media modifikasi media pembelajaran. Sekian penyampaian isi dari artikel saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.